Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada mata kuliah Metode Penelitian dan Statistik, dan kita saat ini akan membahas sesi pengertian mengenai data. Kenapa ini penting? Karena dengan data lah sebenarnya kita melakukan satu analisis. Analisis data ini digunakan untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan maupun menjadi hipotesa dari sebuah penelitian. Jadi data ini sangat penting sekali. Nah, kajian tentang data ada beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian data. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang punya makna. Dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Nah, penggolongan data sesuai dengan macam dan jenis variabel, maka data atau hasil pencatatannya juga mempunyai jenis sebanyak variabel. Data itu dapat dibagi dalam kelompok tertentu berdasarkan kriteria menyertainya. Misalnya menurut susunan, menurut sifat, menurut waktu pengumpulan dan sumber pengambilan. Nah, pembagian data menurut susunannya akan dibagi data atas data acak atau tunggal dan data kelompok. Data acak atau data tunggal adalah data yang belum disusun atau dikelompokkan ke dalam kelas interval. Contoh, tabel berat taruna. Ini acak, ada 35, 37, 30, 40 acak. Belum disusun atau dikelompokkan. Kemudian adalah data berkelompok. Adalah data yang sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas interval. Nah, data kelompok ini disusun dalam bentuk distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Contoh, ini adalah jumlah data nilai. Ya. Nilainya yang dapat 1 sampai 2 ada 3. Ini frekuensinya 3. 6 sampai 9 sampai 10 ada 7 orang. Ini adalah merupakan data yang berkelompok karena sudah dikelompokkan berdasarkan nilai. Data berkelompok pun ternyata dibagi menjadi beberapa kelompok, data kelompok diskrit dan data kelompok kontinu. Yang dinamakan diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung, termasuk dalam data diskrit adalah jumlah taruna. Itu diskrit tuh. Nggak bisa di koma-koma. Taruna 1 koma nggak ada. 1, 2 hitungannya. Data kontinu adalah yang berdistribusi kontinu apabila data tersebut diukur dalam skala kontinu atau data yang didapat dari hasil mengukur. Contoh, data kontinu tinggi badan. Tinggi badan itu kalau ini tadi jumlahnya, jumlah taruna ya, 1, 2, 3. Tidak ada jumlah taruna 3,5, nggak ada. Nah, berbeda dengan kontinu. Tinggi badan 160 boleh, 160,5 boleh, 161 boleh. Kalau berdasarkan sifatnya, maka ada data kualitatif dan data kuantitatif. Ya, ini kadang-kadang membingungkan para taruna. Penelitian saya kualitatif, penelitian saya kuantitatif. Apakah datanya harus kuantitatif? Apakah datanya harus kualitatif? Harus dibedakan. Jenis penelitian dengan data, jenis data itu dibedakan. Jangan dicampur aduk. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan, tetapi berbentuk pernyataan verbal, simbol atau gambar. Ini adalah data kualitatif. Boleh gambar, ingat ya, boleh gambar. Atau verbal, kalimat, pernyataan, atau simbol. Contoh warna, jenis kapal. Kan nggak bisa dibilang jenisnya menggunakan angka. Status perkawinan, kan tidak bisa menggunakan angka. Sedangkan kuantitatif, data yang berbentuk bilangan. Kalau kualitatif, non bilangan. Atau data kualitatif yang dianggap contoh tinggi, umur, jumlah, skor UTS, temperatur, ini bilangan semua. Atau data kualitatif yang diangkakan. Maksudnya apa? Misalnya 1 suka, 2 sedikit suka, 3 sangat suka. Nah, ini
Ini adalah kualitatif, kalimat kualitatif, tapi bisa diangkakan. Ini akan menjadi data kuantitatif. Menurut waktu pengumpulannya, nah, ini penting. Ada yang berkala atau time series, ya, dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Jadi misalnya ini biasanya pakai tabel. Oh, ini dari waktu ke waktu. 90, tahun 2000, tahun 2010, dan seterusnya. Dan data cross section adalah data yang terkumpul pada satu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan atau keadaan kegiatan pada waktu itu. Contoh, jumlah kapal pada tahun 2005, data hasil pembibitan tahunan BPSDM 2020, dan sebagainya. Menurut sumber pengambilannya, maka dibedakan ada yang dinamakan dengan data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Data yang diperoleh, dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan mukanya. Data asli diambil langsung oleh penelitinya, bukan melalui orang lain atau melalui sumber lain. Kalau sekunder itu sumber yang telah ada, perpustakaan, laporan-laporan penelitian terdahulu dari jurnal dan sebagainya. Menurut skala pengukurannya ada yang pertama berkaitan dengan notasi bilangan, data nominal. Data yang diberikan pada objek atau karya yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori tersebut terhadap objek atau kategori lainnya, tetapi hanya sekedar label atau kode saja. Ya. Data ini punya ciri data bersifat saling lepas, tidak tergantung sama yang lain. Kategori data tidak disusun secara logis. Contoh, warna rambut merah, hijau, kuning itu logika, datanya nominal, jenis kelamin, laki perempuan, suku, agama, dan sebagainya. Sedangkan data ordinal adalah data yang penomorannya objek atau kategorinya disusun menurut besarnya tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya. Ya. Ini diurutkan berdasarkan urutan logis. Contoh, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, golongan pegawai, golongan 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, itu adalah data ordinal. Ya, dapat disusun, dapat diurutkan. Ini satu level lebih tinggi, satu tingkat lebih tinggi dari data nominal. Data interval adalah data dengan objek kategori yang dibedakan antara data satu dengan yang lain, dapat diurutkan, ya, memiliki jarak, ya, yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori sama. Besarnya interval pun dapat ditambah atau dikurangi. Ini adalah satu tingkat data nominal ditambah data ordinal, tetapi data yang mempunyai jarak dan interval. Contoh, temperatur, ada jaraknya. Skor IQ, ada jaraknya 1. Ini adalah data rasio adalah data yang memiliki sifat-sifat data nominal, data ordinal, data interval, dilengkapi dengan kepemilikan nilai, ada nilainya, atau titik nol absolut atau mutlak dengan makna empirik. Ini bisa dibagi, bisa dikali, bisa dibedakan, diurutkan, punya jarak. Umur tuh titik nolnya ada 0 tahun. Tinggi badan ada 0, berat badan ada 0. Bedakan dengan ini, temperatur ntar dulu. Kalau pakai Celsius maka dia 0. Tapi kalau dia Fahrenheit, nolnya bukan dari 0, tetapi dari 32 derajat misalnya. Ini bedanya dengan data rasio. Fungsi data, kalau kita punya data maka membuat keputusan. Dasar perencanaan, alat pengendali, dasar evaluasi suatu kegiatan. Nah, ini adalah referensi nanti bisa didetilkan atau referensi lain yang terkait dengan data. Pada sesi ini tentunya Taruna tetap semangat belajar dan menggali informasi lebih dalam untuk memahami sesi yang telah dijelaskan pada sesi ini. Selamat belajar, sampai ketemu pada sesi yang lain dan sampai jumpa.